pidana berarti di peradilan umum. Hukum agama, peradilan agama, hukum Islam, keperdataan terutama itu di peradilan agama. Kemudian hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara di peradilan tata usaha negara. Pidana militer dan tata usaha militer itu di pengadilan militer, di peradilan militer. Jadi dikotomi pengadilan ini berpengaruh terhadap dikotomi hukum itu berpengaruh terhadap dikotomi peradilan di Indonesia terutama. Karena apa? Tidak semua negara punya peradilan administrasi. Contoh misalnya Inggris itu dia nggak punya peradilan administrasi. Peradilannya itu dia badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah, bukan pengadilan khusus. Dia tribunal-tribunal. Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Anglo-Saxon seperti Malaysia, Australia itu tidak punya peradilan administrasi. Karena apa? Kalau menurut A.P. Dicey itu salah satu bapak hukum konstitusinya Inggris, itu dia menyatakan peradilan administrasi itu peradilan khusus untuk pejabat. Sedangkan dalam hukum common law, namanya aja common law kan, hukum umum. Jadi hukum yang berlaku di Inggris itu hukum yang berlaku bagi semua orang. Oleh karena itu salah satu unsur negara hukum dalam Anglo-Saxon bukan peradilan administrasi tapi kesamaan di hadapan hukum, equality before the law. Equality before the law yang dimaksud dalam terminologi hukum Inggris itu maksudnya bukan semua orang berhadapan sama di hadapan hukum, bukan. Tapi semua hukum yang berlaku bagi semua orang itu sama. Equality before the law. Makanya nggak ada peradilan administrasi Bapak Ibu. Semua diadili oleh peradilan yang sama, semua diadili oleh hukum yang sama. Begitu. Jadi maksudnya equality before the law itu sebenarnya bukan berarti semua orang berhadap sama di hadapan hukum kan, tapi semua orang itu tunduk ke hukum yang sama, semua orang itu tunduk ke peradilan yang sama. Berbeda dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia itu kan dia bekas jajahan Belanda dan bekas jajahan Jepang serta bekas jajahan Prancis. Kita dijajah oleh Inggris kan cuma beberapa tahun ya, pemerintahannya Raffles kan. Oleh karena itu berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar, pasal 2 aturan peralihan, pasal 2 Romawi aturan peralihan Undang-Undang Dasar menyatakan segala badan dan peraturan yang masih berlaku tetap berlaku sampai digantikan dengan yang baru. Oleh karena itu kemudian organisasi-organisasi peradilan kita yang tadi saya jelaskan di awal itu tunduk ke WRO, Wetrechtelijk Organisasi. Yang tadi saya jelaskan di awal tuh, yang tentang OOD ya. Wetrechtelijk Organisasi dulu belum mengenal yang namanya peradilan administrasi, tapi kita sudah mengenal dikotomi pengadilan. Ada pengadilan militer, makanya kita mengenal KUHP militer. KUHP militer itu dibuat sama Belanda Bapak Ibu. KUHP militer itu berlaku untuk militer. KUHP sipil, Wetboek van Strafrecht 1915, itu berlaku untuk orang sipil. Kemudian ada KUH Perdata. Nah KUH Perdata ini dia unik. KUH Perdata itu tidak semua orang tunduk ke KUH Perdata Bapak Ibu. Masih ingat mungkin ya pasal 163 IS ya, Indische Staatsrechtling. Pasal 131 Indische Staatsrechtling menyatakan golongan penduduk di Hindia Belanda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama European atau orang-orang Eropa dan keturunannya. Yang kedua adalah orang-orang Vreemde Oosterlingen atau orang-orang timur jauh, timur asing. Yang tiga adalah orang-orang pribumi atau inlander kalau dalam bahasa Belanda. Di pasal 131 IS menyatakan seperti itu. Kemudian di pasal 163 IS, Indische Staatsrechtling, ini kita kayak belajar PHI lagi ya, PHI lagi, tapi nggak apa-apa. Di pasal 163 kemudian pembagian golongan penduduk itu juga berpengaruh pada hukumnya. Nah itu tadi kan beda tuh sama di Inggris ya. Kalau di Inggris kan semua orang berlaku hukum yang sama, peradilannya juga sama. Tapi kalau di Indonesia enggak ternyata, karena kita warisan Hindia Belanda. Jadi dibagi Bapak Ibu. Orang-orang keturunan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa, misalnya Jepang. Orang Jepang kan bukan Eropa, orang Eropa ya, karena Jepang kan bukan Eropa. Amerika Serikat juga bukan Eropa, tapi dipersamakan dengan Eropa. Amerika Serikat, Jepang dan Eropa itu tunduk ke KUH Perdata, sipil. Kalau dia tinggal di Indonesia. Jadi sebutannya bukan warga negara Belanda, bukan warga negara Belanda atau Hindia Belanda, tapi kaulah negara Belanda. Kaulah negara Belanda itu adalah orang-orang Belanda asli maupun orang-orang pribumi Indonesia dan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan menetap di Indonesia atau di Hindia Belanda. Itu sebutannya kaulah negara Belanda. Nah itu kaulah negara Belanda itu tadi dibagi jadi 3. Jadi itu sejarahnya. Kita punya dikotomi pengadilan yang kita punya itu sebelumnya kemerdekaan. Diteruskanlah pada saat era kemerdekaan. Jadi begitu Bapak Ibu.